Suatu pagi, seorang pria asal Amerika bernama Kurt baru saja tiba di Thailand. Tujuannya ke Thailand adalah untuk belajar seni bela diri dan berguru pada petarung legendaris bernama Tong Po. Namun, langkah awalnya tidak berjalan mulus. Sebelum bisa bertemu langsung dengan sang master, ia diwajibkan melewati ujian fisik melawan para pengikut Tong Po. Lawan pertamanya adalah Kapi, seorang penjaga pintu masuk yang sedang mabok berat. Tapi selanjutnya, ia harus menghadapi Strom, yaitu pria kekar dengan rambut gimbal yang jauh lebih unggul. Dalam satu tendangan saja, Kurt langsung terhempas. Malam harinya, para anak buah Tong Po berkumpul untuk makan bersama dan melanjutkan latihan. Di tengah sesi itu, Tong Po mendemonstrasikan kekuatannya dengan menendang dan menghancurkan sebuah batu besar yang tingginya hampir setara tubuh manusia. Aksi ini membuat semua orang terdiam sangat kagum. Saat ditanya siapa yang ingin mencoba berlatih dengannya, tidak ada satupun dari mereka yang berani maju. Mereka memilih tetap berlatih dengan rekan masing-masing. Tak lama setelah itu, dua petarung melakukan sparring, namun Kurt tak menyangka latihan itu akan berakhir tragis, di mana salah satu dari mereka tewas. Malamnya, ketika semua telah tertidur, Kurt menyusup masuk ke kamar Tong Po sambil membawa sebuah pistol. Ia bermaksud untuk menghabisinya malam itu juga. Tapi niat itu gagal total. Tong Po ternyata sudah mengetahui bahwa Kurt datang untuk membalaskan kematian kakaknya. Cerita pun mundur ke 3 bulan sebelumnya di Amerika, di mana Eric, yaitu kakak Kurt, dikenal luas sebagai atlet kickboxing berbakat yang selalu menang dan memiliki koleksi medali emas. Ia kemudian mendapatkan tawaran besar dari seorang wanita bernama Marcia. Ia menjanjikan hadiah uang fantastis jika Eric mau bertarung melawan Tong Po di Thailand. Pertarungan itu tidak resmi, tanpa aturan dan tanpa wasit, murni duel liar. Meski pertandingan itu ilegal dan sangat beresiko, Eric menerima tantangannya karena tergoda hadiah dan merasa tertantang. Kurt sempat mencoba mencegah keputusan si Eric. Ia menyarankan agar kakaknya fokus pada bisnis gym mereka di Amerika dan hanya ikut pertandingan legal. Namun Eric mengabaikannya dan tetap berangkat ke Thailand. Beberapa waktu kemudian, Eric mengirim medali kebanggaannya dan tiket pesawat kepada Kurt sebagai bentuk ajakan. Kurt yang terharu memutuskan menyusul kakaknya ke Thailand. Sesampainya di sana, Kurt langsung menuju arena pertarungan yang sudah ramai dipenuhi oleh penonton. Dari kejauhan, ia melihat Eric tengah bertanding melawan Tong Po. Sayangnya, Eric tampak kewalahan. Ia dihajar tanpa ampun hingga akhirnya tewas mengenaskan di tangan si Po. Tak lama setelah itu, polisi melakukan penggerebekan di lokasi pertandingan, tetapi Tong Po berhasil melarikan diri dan meninggalkan jasad Eric di tengah arena. Kurt hanya bisa tertunduk sambil menangisi kakaknya yang terbaring tak bernyawa. Di kantor polisi, seorang wanita bernama Liu terlihat sangat kesal dengan kejadian tersebut. Ia menyalahkan keras pertarungan ilegal yang kerap berujung kematian. Liu juga menyesalkan fakta bahwa Tong Po selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. Namun, rekan kerjanya yang bernama Watona hanya tersenyum tanpa memberikan komentar apapun.
Di tempat lain, Kut meratapi jenazah kakaknya yang sedang berada di ruang autopsi. Watona juga terlihat berada di sana untuk mengawasi Kut. Tak lama kemudian, Marcia datang ke ruang jenazah dan Kut yang marah mencoba untuk mencekiknya. Untungnya mereka berhasil dipisahkan. Kemudian, Watona yang ternyata bekerja sama dengan Marcia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kut ke rumah orang yang dulu melatih Eric sebelum pertandingan dan memastikan Kut mengambil uang hasil pertandingan lalu segera meninggalkan Thailand. Saat tiba di rumah di Bangkok, Kut bertemu dengan Master Duran, yaitu pelatih Eric sebelum bertarung melawan Tongpo. Duran, pria paruh baya itu, lalu memberikan sisa uang pertandingan. Kut menuduh Duran tidak melatih kakaknya dengan serius sehingga menyebabkan Eric tewas dalam pertandingan mematikan itu. Anak buah Watona lalu membawa Kut ke bandara dan memintanya untuk segera kembali ke Amerika. Namun, Kut berhasil menyelinap keluar dari bandara dan kembali ke pertapaan Tongpo untuk membalas dendam. Adegan berubah saat Kut menodongkan pistol ke Tongpo di dalam kamarnya. Namun ketika hendak menembak, Tongpo dengan cepat mengambil pistol dari tangan Kut dan menjatuhkannya ke tanah. Pada saat yang sama, polisi mengepung pertapaan Tongpo. Liu kemudian datang dan membawa Kut untuk pergi. Ketika asisten Tongpo melihat hal ini, ia memerintahkan anak buahnya untuk menculik polisi wanita tersebut. Dalam perjalanan, Kut dan Liu yang berada di mobil yang sama dihadang oleh anak buah Tongpo. Mereka bertarung di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan. Kut harus menghadapi banyak orang seorang diri. Saat melihat Liu hampir diculik, ia berusaha menolongnya dan mereka berhasil melarikan diri ke rumah Duran. Sambil memulihkan luka-lukanya di sana, Kut meminta Duran untuk melatihnya melawan Tongpo. Duran akhirnya setuju karena melihat tekad kuat Kut. Setelah pulih, Kut memulai latihan fisik secara intensif setiap harinya. Waktu berlalu dan kekuatan serta keterampilan Kut semakin meningkat. Setelah melihat perkembangan Kut, Duran membawanya ke sebuah arena kickboxing dan memintanya untuk bertarung melawan petarung lokal yang terkenal sulit dikalahkan. Kut mencoba melancarkan serangan tetapi tidak berhasil. Ia justru makin terdesak dan akhirnya kalah. Duran kemudian turun tangan dan menantang petarung lokal itu. Dengan satu pukulan, petarung itu langsung tersungkur. Keesokan harinya, Duran melatih Kut lebih keras lagi. Saat Kut sedang berlatih, Kapi yaitu mantan anak buah Tongpo datang dan memohon agar dilatih oleh Duran. Ia mengaku diusir dari pertapaan karena kecanduan alkohol. Awalnya Duran menolak, namun setelah Kapi menghina dan menyindir soal kekalahannya melatih Eric, Duran marah dan kemudian memukul Kapi. Mereka kemudian bertarung dan Duran dengan mudah mengalahkan Kapi. Pada akhirnya, Duran menerima Kapi dan mulai melatihnya. Kut dan Kapi pun kemudian berlatih bersama. Mereka juga diajari cara melepaskan diri dari kuncian maut Tongpo yang terkenal sangat berbahaya. Setelah merasa cukup kuat, Kut kembali ke pertapaan Tongpo untuk menantangnya. Sebelum menerima tantangan, Tongpo menyuruh Kut untuk melawan anak buahnya yang itu Strom yang dulu pernah mengalahkannya dengan satu tendangan saja.
Tapi kali ini Kut bukan orang yang sama seperti dulu. Dengan cepat Kut mengalahkan Strom hanya dengan satu tendangan juga. Melihat hal itu, Tongpo menerima tantangan dan pertandingan pun dijadwalkan esok harinya. Rencana pertarungan itu diketahui oleh polisi karena tanpa sepengetahuan Kut ada alat penyadap di tubuhnya. Liu mengetahui bahwa Marcia adalah mediator pertarungan ilegal. Polisi kemudian mulai mengawasi Marcia. Keesokan harinya, Liu dan anak buahnya menangkap Kut dan Duran agar mereka tidak bisa bertanding. Mereka dibawa ke ruang tahanan. Di sana, Kut dan Duran berhasil melarikan diri dengan mengecoh polisi dan bergegas menuju arena pertandingan. Saat Kut bertarung melawan Tongpo, pertandingan dibagi dalam 3 ronde. Ronde pertama tanpa senjata, dan ronde kedua dan ketiga menggunakan senjata. Pertarungan dinyatakan menang jika lawannya tewas. Ronde pertama kemudian dimulai. Tongpo dengan mudah memukul dan menangkis serangan Kut. Kut hanya bisa menerima tendangan dan pukulan. Ronde pertama selesai dengan Kut yang terkapar. Ronde kedua kemudian dimulai. Mereka melilit tangan dengan kain yang dilapisi oleh pecahan kaca. Meski sempat menyerang, tetapi luka-luka Kut semakin parah akibat serangan Tongpo. Ronde kedua kemudian berakhir dengan Kut yang tergeletak. Saat jeda, ternyata polisi sudah mengepung arena. Liu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Marcia. Sementara itu, Duran memotivasi Kut bahwa Tongpo hanyalah manusia biasa. Ia menyuruh Kut untuk menyerang kepala Tongpo. Liu dan anak buahnya kemudian duduk di tribun menyaksikan pertandingan. Melihat semangat Kut, Liu memutuskan untuk membiarkan pertandingan berlangsung sampai akhir. Kemudian ronde ketiga dimulai. Mereka menggunakan pedang. Pertarungan berjalan seimbang hingga pedang keduanya terjatuh dan mereka pun bertarung tanpa senjata. Tongpo mengeluarkan jurus kuncian mematikan yang dulu ia gunakan untuk menghabisi Eric. Namun kali ini Kut berhasil melepaskan diri dan membalas serangan hingga Tongpo pun akhirnya terkapar. Kut tidak ingin membunuhnya dan berjalan keluar arena. Tapi tiba-tiba Tongpo bangkit dan menyerangnya kembali. Kut membalas dan pisau yang dibawa oleh Tongpo justru menusuk dirinya sendiri. Pertandingan kemudian berakhir dengan kematian Tongpo.
Kut berlutut di samping tubuh Tongpo untuk memastikan ia tak bergerak, lalu mengambil jimat milik lawannya dan menunjukkannya pada penonton. Sorak-sorai bergema dari para penonton menyambut kemenangan Kut. Liu tersenyum bahagia dari tribun dan Duran ikut bersorak bergembira. Di akhir cerita, Kut dan Liu bersiap meninggalkan Thailand. Liu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi dan pergi ke Amerika bersama Kut. Kut bersumpah tak akan pernah kembali ke Thailand lagi. Sementara itu, Kapi menjadi asisten Kut dan ikut bersama mereka menuju Amerika. Kisah dimulai saat Kut Sloane tampil di atas ring dalam sebuah pertandingan bela diri. Sudah 1,5 tahun berlalu sejak ia berhasil mengalahkan Tongpo dan membalaskan dendam atas kematian kakaknya yaitu Eric. Kini, Kut telah bertransformasi menjadi seorang petarung profesional di ajang MMA dan sukses mengalahkan lawannya seperti Renato Sobral menggunakan jurus pamungkasnya. Setelah pertandingan, Kut terlihat sedang menghabiskan waktu bersama istrinya yaitu Liu yang kini telah meninggalkan dunia kepolisian setelah menikah dengannya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dua orang pria menghampiri Kut dan mengaku sebagai petugas dari Marshal Amerika Serikat. Mereka mengklaim bahwa Kut harus kembali ke Thailand karena kasus kematian Tongpo yang terjadi setahun lalu masih belum selesai. Saat mendengar hal ini, kenangan pahit tentang pertarungan brutal melawan Tongpo langsung terlintas di benak Kut. Meski begitu, ia tidak langsung percaya pada dua pria tersebut. Ia pun meminta lencana resmi sebagai bukti identitas. Namun, salah satu dari mereka justru menyerangnya secara tiba-tiba dari belakang lalu kemudian menculiknya. Saat Kut sadar, ia sudah berada di penjara di Thailand. Di tempat itu, ia berhadapan langsung dengan Thomas Tangmore, yaitu seorang konglomerat yang ternyata menjadi otak di balik turnamen gelap yang dulu mempertemukan Kut, Eric, dan Tongpo. Thomas menyampaikan bahwa setelah Kut mengalahkan Tongpo, seharusnya ia tetap berada di Thailand untuk mengisi posisi sebagai juara bertahan. Tapi karena Kut memilih kembali ke Amerika, Thomas harus mencari pengganti baru untuk mengisi kekosongan itu. Kali ini, ia telah menyiapkan seorang petarung mengerikan bernama Mongkut, yaitu pria bertubuh besar raksasa sebesar 400 pon. Thomas pun menawarkan bayaran fantastis sebesar $1 juta jika Kut bersedia kembali naik ring dan menghadapi Mongkut. Namun karena Kut menolak mentah-mentah tawaran itu, Thomas langsung memerintahkan orang-orangnya untuk melempar Kut ke dalam penjara. Pada hari berikutnya, Kut dipindahkan ke dalam penjara, tempat di mana banyak narapidana yang merupakan pengagum Tongpo menyimpan dendam terhadapnya karena dianggap telah membunuh sosok idola mereka. Di sana, Kut diperlihatkan Mongkut, seorang petarung raksasa yang ditempatkan dalam area khusus dan tampak sangat berbahaya. Sejak menginjakan kaki di sel tahanan, Kut kerap menjadi sasaran serangan para napi. You better call the prison doctor. Gotta work, hey. Work to get my pay. Work. Tak hanya itu, ia pun harus menjalani siksaan dari para penjaga penjara yang tanpa ampun mencabuknya setiap malam. Suatu ketika, saat sedang menjalankan tugas bersih-bersih, Kut melihat dua sipir sedang mengobrol sambil membawa ponsel. Ia lalu berpura-pura jatuh dan memanfaatkan momen itu untuk mencuri salah satu ponsel mereka.
Saat situasi dirasa aman, ia langsung menghubungi Liu dan memberitahukan bahwa ia berada di Thailand dalam kondisi yang sangat berbahaya. Namun, aksinya cepat diketahui. Kut tertangkap dan langsung dibawa ke ruangan penyiksaan untuk menerima serangan brutal lainnya. Keesokan harinya, seorang napi menantangnya untuk bertarung, dan Kut mampu mengalahkannya tanpa kesulitan. Tapi, pertarungan itu justru menarik perhatian napi lainnya yang ingin mencoba kemampuan Kut. Satu demi satu mereka maju, namun semuanya berhasil dikalahkan. Sampai akhirnya muncul seorang tahanan bernama Briggs yang memukul Kut dengan kekuatan besar dan sempat membuatnya kewalahan. You interrupted my meditation. Pertarungan mereka dihentikan oleh para penjaga yang kemudian memberikan hukuman cambuk kepada keduanya. Bedanya, Kut terlihat kesakitan sementara Briggs tetap tenang dan tampak tahan terhadap rasa sakit. Di sisi lain, Liu akhirnya tiba di Thailand setelah mendengar kabar dari suaminya. Ia menemui seorang mantan rekan sesama polisi dan menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan informasi. Karena di sana, polisi juga perlu disogok. Dari situlah Liu mengetahui bahwa Thomas Tang More adalah seorang kaya raya yang memiliki fasilitas penahanan pribadi di bagian utara Thailand. Sementara itu, di dalam sel, Kut mulai menjalani hubungan baik dengan si Briggs. Briggs sempat bertanya soal keadaannya dan Kut penasaran bagaimana Briggs bisa begitu tahan terhadap cambukan. Briggs pun membocorkan rahasianya di mana ia menggunakan tanaman herbal untuk meredam rasa sakit. Sejak saat itu, keduanya mulai berteman dan saling menghormati. Saat sedang keluar dari sel, Kut dikejutkan oleh kehadiran Master Duran, yaitu guru Muay Thai-nya yang juga dipenjara karena kaitannya dengan kematian Tong Po. Bahkan, Duran telah dibutakan akibat menolak memberitahukan lokasi Kut kepada Thomas. Meski kehilangan penglihatannya, Duran tidak merasa lemah. Ia justru menganggap hal itu sebagai latihan untuk mengasah pendengaran dan membaca gerakan lawan hanya dari suara saja. Di tempat lain, Thomas sadar bahwa Kut masih belum menerima tawarannya untuk melawan Mongkut. Ia pun memutuskan untuk menculik istrinya Kut dan menyandaranya agar Kut bersedia untuk bertarung. Keesokan harinya, Liu bertemu seorang wanita bernama Gamon di stasiun. Liu meminta bantuan Gamon untuk mencari keberadaan suaminya. Gamon pun menyanggupinya dan langsung pergi. Saat Liu berjalan di peron, ia dicegat oleh anak buah Thomas yang berniat menculiknya. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Thomas bernama Crawford mendatangi Kut di penjara dan menunjukkan video yang memperlihatkan Liu sedang disandra. Melihat istrinya disekap, Kut menjadi sangat marah. Crawford mengatakan bahwa Kut bisa menyelamatkan istrinya jika ia menerima tawaran Thomas. Jika menolak, istrinya akan segera dihabisi. Akhirnya, Kut terpaksa menerima tawaran untuk bertarung melawan Mongkut demi menyelamatkan sang istri. Sebelum bertarung, Kut mengajukan syarat di mana ia hanya mau dilatih oleh Duran dan juga Briggs. Ia juga meminta diizinkan untuk mengikuti pertarungan bawah tanah untuk menguji hasil latihannya. Tak disangka, Thomas menyetujui semua permintaan Kut.
Keesokan harinya, Kurt memulai latihan bersama Master Duran yang menyuruhnya untuk berlatih dengan mata tertutup. You didn't anticipate. Selanjutnya, Kurt berlatih teknik pukulan mematikan bersama Briggs, yaitu mantan petinju profesional. Untuk melatih mentalnya menghadapi Mongkut, Briggs menyuruh Kurt untuk bertarung melawan narapidana yang tinggi badannya hampir setara Mongkut. Untuk menyempurnakan latihannya, Kurt juga berlatih menghindari serangan cepat dan tepat dari tendangan mematikan mantan atlet sepak bola bernama Ronaldo. Setelah berlatih keras, Kurt akhirnya menguasai teknik pukulan mematikan dari Briggs, mampu menghindari tendangan Ronaldo dan mengalahkan narapidana besar itu. Briggs. I know his skills. Yeah, beat Mongo. Mention Mongo one more time and I'll smash your big face. Guaranteed. Ketika Thomas menawarkan untuk memindahkan Kurt dari penjara ke fasilitas khusus, Kurt setuju dengan syarat timnya ikut dipindahkan. Di sisi lain, Duran menyelinap ke salah satu sesi latihan Mongkut dan mengetahui bahwa pertarungan itu adalah hasil rekayasa biologis dari seorang ilmuwan bernama Rupert yang menciptakan kombinasi adrenalin dan steroid membuat Mongkut nyaris tak terkalahkan, kecuali memiliki satu kelemahan di mana rahangnya adalah kaca. Bigger bastard. Mongoose. Sementara itu, Gamon berhasil menyusup ke fasilitas khusus dan bertemu dengan Kurt. Saat berlatih bersama Gamon, Kurt melihat Somsak, yaitu salah satu anak buah Thomas yang memiliki tato yang sama seperti di video penyanderaan Liu. Ia pun curiga bahwa pria itu pelakunya dan mengetahui keberadaan istrinya. Singkat cerita, Kurt pergi ke arena pertarungan bawah tanah bersama dengan Duran dan juga Gamon, diawasi ketat oleh anak buah Thomas yang dipimpin Somsak. Di sana, Kurt dan Duran bertemu dengan Joseph King yang dulu pertarungannya mengalahkan Kurt di film pertama. Kali ini, Kurt menghadapi Moss, petarung andalan Joseph. I hate violence. Saat Kurt dan Moss bertarung, Duran menjauh dari kerumunan, mengambil ponsel penonton, dan menelepon putranya bernama Travis untuk menjemputnya segera. Tak butuh waktu lama bagi Kurt untuk mengalahkan Moss. Karena petarungnya kalah, Joseph menyerahkan hadiah uang kepada Kurt. Namun, Gamon segera merebut uang itu dan menyebarkannya ke udara, menciptakan kekacauan di antara penonton yang berebut uang. Ini sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian anak buah Thomas. Saat situasi kacau, Kurt segera melumpuhkan Somsak dan membawanya pergi dibantu Gamon dan Travis yang lewat dengan mobil. Saat Kurt dan yang lainnya kabur dengan mobil, Duran memutuskan untuk tinggal untuk menghabisi anak buah Thomas. Right next to her in the video. Setelah menyiksa Somsak, Kurt akhirnya mengetahui bahwa istrinya disandra di apartemen Thomas. Kurt, Gamon, dan Travis lalu menyusup ke apartemen Thomas dan menemukan pria itu sedang bersama dua wanita. Thomas yang sudah menduga kedatangan Kurt menyuruh kedua wanita itu untuk menyerangnya. Ternyata mereka adalah petarung tangguh dan Kurt sempat kewalahan. Saat Kurt bertarung, Thomas langsung melarikan diri.
Kut akhirnya mengalahkan kedua wanita itu dan berhasil menyelamatkan istrinya meski sempat dihadang oleh anak buah Thomas lainnya. Saat hendak pergi, mereka dikepung oleh kelompok Thomas. Tak hanya itu, Thomas juga mengirim Mongkut untuk melumpuhkan Kut. Tepat ketika Mongkut hendak memukul Kut, Liu datang dan menghentikannya, tetapi malah dipukul di perut hingga pingsan. Melihat istrinya tergeletak tak berdaya, Kut marah dan menantang Thomas untuk mengatur pertarungan kapan saja dan di mana saja. Singkat cerita, Liu yang koma selama beberapa hari setelah menerima pukulan mematikan dari Mongkut, akhirnya sadar dan mengizinkan suaminya untuk bertarung melawan Mongkut. Duran kemudian memberitahu kelemahan Mongkut dan menyuruh Kut untuk menyerang rahangnya saja. Akhirnya pertarungan dilakukan di kuil tua Muay Thai, yaitu tempat Kut dan Mongkut siap bertarung. Thomas sudah memasang taruhan besar untuk pertarungan ini. Sebelum pertarungan dimulai, Duran menyuruh Kut untuk tetap fokus. Pada ronde pertama, Kut langsung melancarkan serangan bertubi-tubi, tetapi tak berdampak pada tubuh besar Mongkut. Di menit-menit terakhir, Mongkut hampir menjatuhkan Kut yang sudah kelelahan menerima pukulan. Untungnya gong berbunyi dan ronde pertama pun berakhir. Saat istirahat, Liu melihat bahwa Mongkut disuntik serum yang membuatnya lebih kuat. Mongkut tidak memberi Kut kesempatan untuk menyerang dan mengalahkannya di ronde kedua. Ia melempar Kut ke patung dan nyaris menghabisinya.
Melihat Kut tak sadarkan diri, para medis datang dan menyatakan Kut telah meninggal. Mendengar itu, Liu dan Duran pun sangat terpukul. Saat Kut dianggap telah tewas, Liu menemukan kotak adrenalin milik Rupert dan menyuntikannya ke tubuh Kut. Ternyata hal itu berhasil dan Kut bangkit kembali. Ketika Thomas mengumumkan kemenangan Mongkut, Kut menuntut agar pertarungan dilanjutkan sampai salah satunya benar-benar koin. Kali ini ia bertarung dengan mata tertutup. Kut mulai menyerang rahang Mongkut, di mana itu adalah titik lemahnya. To you corners! Double or nothing! Or nothing. The blindfold. What's more punishment? Go. Kill him. The appointments. Namun usahanya belum membuahkan hasil karena kekuatan fisik Mongkut masih sangat luar biasa. Akhirnya Mongkut melemparkan kembali Kut lagi ke patung dan membawanya ke sumur terdekat untuk menenggelamkannya. Ketika kepalanya di dalam air, Kut mengingat kembali momen-momen pertarungannya dalam hidup. Ini membangkitkan semangatnya. Ia mengambil rantai di dekatnya, melilitnya di tinju dan kemudian melawan Mongkut. Your brother was brave. Dengan keterampilannya, Kut mulai unggul dan menjatuhkan Mongkut. Saat Mongkut kembali dan mencoba menusuknya, Kut melilitkan rantai di lehernya dan mencekiknya hingga leher Mongkut patah dan ia pun tewas. Kut langsung dinyatakan sebagai pemenang dan dikelilingi oleh Duran, Liu, Gemon, dan Travis. Sementara itu di penjara, Briggs tersenyum saat mendengar berita bahwa Kut telah mengalahkan Mongkut. Tamat! Keteguhan hati, kesetiaan, dan keberanian adalah kunci utama untuk menghadapi ketidakadilan dan tekanan dari pihak yang lebih kuat. Dalam kondisi paling sulit sekalipun, ketika seseorang memiliki tekad yang tak tergoyahkan, semangat pantang menyerah, dan cinta sebagai kekuatan, maka ia mampu mengalahkan rintangan seberat apapun. Film ini juga mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga keberanian untuk melindungi orang yang dicintai, melawan kejahatan, dan mempertahankan kehormatan diri. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.